Tapi ada hal yang unik di sini, yaitu apa? Yaitu setiap gubernur atau wakil gubernur yang hadir itu membawa tanah dan air yang kemudian dikumpulkan jadi satu di tanah ibu kota negara. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bincang-Bincang Aris. Nah, diskusi pada kesempatan ini ya, ini kita akan bahas hal yang sangat produktif, hal yang membahagiakan, yaitu kita akan membahas tentang yang kemarin sebenarnya sudah dibahas, tapi hari ini kita perdalam kembali bahasannya terkait dengan ibu kota negara Nusantara. Nah, apa yang menjadi bahasan kita? Nah, skupnya kita bahas dari hal kemarin ketika Bapak Presiden Pak Jokowi itu mengumpulkan atau disebutnya berkemah bareng. Luar biasa Pak Jokowi ini berkemah dengan para gubernur, para menteri, para gubernur dari 34 provinsi, semuanya hadir. Kalau gubernur tidak hadir diwakilkan oleh wakil gubernur yang hadir. Tapi ada hal yang unik di sini, yaitu apa? Yaitu setiap gubernur atau wakil gubernur yang hadir itu membawa tanah dan air yang kemudian dikumpulkan jadi satu di tanah ibu kota negara. Nah, ada macam-macam netizen nih. Ada yang bilang bid'ah, ya kan? Ada yang bilang nggak sesuai syariat, saya bilang gitu kan. Kemudian ada juga yang saya baca juga di komentar terkait dengan nggak ada esensinya. Nah, maknanya sebetulnya itu memiliki makna yang sangat besar berbicara tanah dan air. Bahwa kita hidup di dunia ini itu tidak terlepas pada dua hal itu, tanah dan air. Manusia seperti tanah, berawal dari tanah dan berakhir menjadi tanah kembali. Air yaitu sumber kehidupan, sehingga para gubernur tiap daerah dan wakil gubernur itu membawa tanah yang dianggap memiliki nilai di daerahnya masing-masing, kemudian dibawa untuk mewakilkan dan dibawa kemudian dijadikan satu tanah tersebut, kemudian ditaruh di titik nol, di ibu kota IKN ini, di IKN ini. Tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk menyatukan keberagaman, menyatukan hal-hal yang luar biasa, menyatukan yang luar karena di Indonesia ini kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konsep Bhinneka Tunggal Ika ini ya tadi keberagaman yang dimiliki kekayaan dari tiap daerah itu dikumpulkan jadi satu, walaupun itu tadi beragam ya, di mana-mana sumber tanahnya, sumber airnya, kemudian dijadikan satu, kemudian ditaruh di titik nol tadi. Itu sebagai simbol. Kita nggak ngelihat ini berbicara ada yang ngomongin tentang mistis lah, ini lah, bukan. Ini kita ngomongin ini sebagai simbol bahwa pembangunan ibu kota negara itu dimulai. Sebelumnya juga sudah dilantik kepada otorita IKN oleh Presiden Joko Widodo, dan dengan seperti itu artinya ya kita menatap masa depan, yaitu bahwa Indonesia semakin ke depan semakin maju. Nah, yang kita akan bahas sebetulnya karena kita di Banten sangat bersyukur saya yang hadir itu Pak Wakil Gubernur Bapak Haji Andika Hazrumi yang datang mewakili masyarakat Banten dan membawa tanah dari Banten dan air. Nah, yang kita tahu semua yang dibawa oleh beliau, oleh Pak Wakil Gubernur, itu tanah yang berasal dari dua tempat, yaitu tanah dari tanah Baduy, kedua dari Keraton Sulosuwat di Banten Lama, di Kota Serang dan sebagainya. Kalau air yang didapat yaitu air dari Tirtayasa. Nah, kenapa maknanya seperti itu? Yang sama-sama kita tahu dan mungkin ada beberapa orang yang belum tahu, Baduy merupakan sebuah adat istiadat. Di Banten memiliki ciri khas tersendiri yang sampai hari ini masih memegang teguh tradisi adatnya, yang mencintai alamnya, kemudian menjaga dan melestarikan alam. Mereka berbaur bersatu dengan alam dalam kehidupannya, masyarakat Baduy dan sebagainya. Walaupun diterpa dengan perkembangan perubahan zaman, banyak orang yang datang ke Baduy, pendatang yang datang dan sebagainya.
Tapi sampai hari ini kita mengetahui esensi bahwa kehidupan di suku Baduy hari ini telah lestari dan terjaga. Tentunya terutama kalau kita bicara Baduy Dalam. Beda kalau Baduy luar kan sudah banyak kontaminasi ke Baduy Dalam. Nah kebetulan saya punya pengalaman istimewa karena perjalanan hidup saya tanpa Baduy ya tidak bisa seperti ini. Ya waktu S3 saya penelitian disertasi saya tentang Baduy, salah satunya itu. Jadi kurang lebih saya memahami, walaupun saya tidak 100% paham tentang Baduy, tapi saya memahami esensi dari kebudayaan dan kehidupan masyarakat adat Baduy. Nah, keluarga kita di Baduy. Nah, sehingga Pak Andika, Pak Wakil Gubernur ini mengambil tanah dari Baduy. Nah, yang kedua dia juga mengambil tanah dari Keraton Surosoan. Keraton Surosoan yang kita pahami, yang kita tahu yaitu Kerajaan Banten. Keraton Surosoan itu keraton yang ada di Banten lama, hari ini di Kota Serang, wilayah Kecamatan Kasemen. Ya, Kasemen itu. Kasemen. Di sana ada keraton yang dulunya disebutnya Kerajaan Banten. Di mana kita tahu sekali Kerajaan Banten merupakan kerajaan termasyhur pada saat itu, perdagangan dan sebagainya. Sebelum Belanda datang ke Banten, kemudian menjajah Indonesia, menjajah Banten, kita mengetahui bahwa Kerajaan Banten merupakan kerajaan subur, kerajaan yang termasyhur. Nah, suburnya ini ya karena tadi ada mata air itu yang di wilayah air Tirtayasa, di mana pengairan sawahnya dan sebagainya itu kita tidak pernah lagi kelaparan, tidak pernah gagal panen dan sebagainya, karena memang terpola untuk hidup subur dan termasyhur. Nah, sehingga Pak Wakil Gubernur ini mengambil dua tanah, yaitu dari tanah masyarakat adat Baduy yang diminta ya, kemudian mengambil tanah dari Keraton Surosoan yang ada di Banten Lama. Nah, hal ini dipadukan dengan air dari Tirtayasa. Ini berharap bahwa kemasyhuran, kemudian kemajuan, kemudian dulu era-era emas pada zaman Kerajaan Banten itu hari ini bisa tertular, dan itu merupakan ejawantah atau merupakan perwakilan dari tanah Banten yang sangat sejahtera dan sakral. Nah, itu. Nah, terlepas dari itu, selanjutnya teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalkan ada yang hari ini pro dan kontra terkait dengan IKN, ya memang kita harus sama-sama memiliki, ya bersama-sama kita mencari tahu informasinya, literasinya, kompetensinya, kapasitas dan sebagainya. Di channel yang sebelumnya, di konten sebelumnya, ya saya selalu bilang, kemarin ada konten yang ingin saya bilang bahwa pembangunan IKN ini untuk siapa, ya kan, milik siapa dan untuk siapa. Kita mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa pembangunan IKN ini ya memang membutuhkan biaya yang sangat besar dan sebagainya. Dan tentunya yang pernah saya cerita terkait dengan dampak lingkungan dan sebagainya harus diperhatikan dan sebagainya, ini tidak bisa sembarangan juga. Dan kita juga bisa melihat berita bahwa ada sedikit kekhawatiran dari masyarakat pribumi sana, yang mereka sebetulnya sangat khawatir, takut mereka tersingkirkan atau termarginalkan dengan adanya IKN datang ke sana. IKN itu dibangun, ada banyak pendatang yang akan hadir di sana, di daerah tersebut, di Kalimantan Timur tersebut, sehingga penduduk pribumi ini merasa tersingkirkan. Dan itu juga disampaikan di beberapa media dan sebagainya, sehingga perlu dibuat pemberdayaan, perlu dibuat persiapan sambil menunggu pembangunan dan sebagainya. Masyarakat pribumi jangan sampai menjadi penonton di sana. Masyarakat adat pribumi terutama jangan jadi penonton, dan jangan sekali untuk menjadi dampaknya banyak negatifnya. Kita berharap pindahnya IKN ini merupakan tatanan menjadi Indonesia maju. Nah, kalau kita lihat data ini yang saya dapat dari ikn.go.id, teman-teman bisa mengakses itu ikn.go.id, bahwa IKN dalam angka ada berapa? Pertama, kawasan strategis nasional KSN IKN itu kurang lebih sebesar 256.142 hektar. Kemudian kawasan pengembangan IKN ini bagian dari KSN IKN, jadi ada kawasan pengembangan IKN itu sebesar 199.962 hektar. Nah, ini yang kawasan pengembangan IKN. Jadi dari kawasan strategis KSN tadi jumlahnya 256.000 hektar kurang lebih, dan kawasan pengembangan IKN di dalam kawasan KSN tadi, bagian dari KSN pengembangan ada 199.000 hektar. Kemudian visi PDB Indonesia di tahun 2045, ini kan visi Indonesia Maju 2045,
artinya itu sama dengan 1 abad Indonesia merdeka. Nah itu visi PDB-nya kita menghasilkan kurang lebih 180 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan kali aja 14.000 rupiah, banyak pokoknya, kurang lebih itu. Kemudian kawasan IKN sendiri yang hari ini kawasan utamanya itu ada luasnya itu 56.180 hektar. Kemudian kawasan inti pemerintahan, ya inti pusat pemerintahan ini di bagian dari kawasan IKN itu ada 6.596 hektar. Jadi artinya hari ini pemerintah pembangunan itu akan terfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan karena dicanangkan tahun 2023 akhir itu sudah sekian persen di kawasan inti pusat pemerintahan. Dan kalau tidak salah yang diingin oleh Pak Jokowi, upacara 17 Agustus tahun 2024 itu dilaksanakan sudah pindah, pusat pemerintah sudah pindah, jadi akan dilaksanakan di IKN. Nah kemudian estimasi lapangan pekerjaan di tahun 2045 di tempat IKN ini yaitu kurang lebih diprediksi estimasinya ada 4.811.000 lapangan pekerjaan. Wow, kalau lihat angka-angka tadi fantastis. Nah, ada yang kita diskusikan yaitu, saya melihat kita bersama-sama kita bisa diskusi yaitu 8 prinsip ibu kota negara. Nah, poin selanjutnya itu kita ngomongin tentang 8 prinsip ibu kota negara. Yang pertama, prinsip yang pertama dalam ibu kota negara yaitu yang pertama mendesain sesuai kondisi alam. Nah, kita bisa melihat data yang tersaji yaitu lebih dari 75% kawasan hijau di kawasan pemerintahan IKN. Artinya di sini kita akan melihat pada berbicara ekosistem lingkungan. Nah, mudah-mudahan ini terwujud karena desainnya 70% kawasan hijau di kawasan pemerintahan IKN. Jadi memang sirkulasi udara, oksigen dan sebagainya memang kita pada tatanan negara maju ke depan. Karena yang lebih sulit ke depan itu karena pertumbuhan industri, teknologi dan sebagainya dikhawatirkan hutan jadi tidak ada sehingga oksigen itu dikhawatirkan menjadi menipis dan menjadi langka. Nah, mudah-mudahan ya hutan kan merupakan kawasan hijau merupakan sumber oksigen gratis yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya masih prinsip yang pertama yaitu 100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam waktu 10 menit. Artinya tidak jauh dari rumahnya dan sebagainya, itu penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasinya. Jadi kemana-mana dikit-dikit ya kayak kita di film-film apa ya, kayak Solo kita jadi nanti tinggal di hutan-hutan Amazon gitu dan sebagainya, jadi dikit-dikit hijau gitu ya. Terlihat ya mata jadi lebih segar mungkin. Nah, 100% konstruksi rumah ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil dan hunian. Jadi mendesain sesuai kondisi alam, jadi konstruksi ramah lingkungan ini diterapkan. Prinsip yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi masuk nih prinsip yang Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan ini dirancang terintegrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang. Maka simbolnya kemarin yaitu kepala daerah, gubernur kemarin datang diundang langsung untuk hadir di acara titik nol, ya kemah bersama dengan presiden dan sebagainya. Mereka membawa tanah dan air. Tadi saya contohkan yang saya ceritakan, Banten ternyata luar biasa membawa tanah leluhur yaitu dari kawasan masyarakat adat Baduy dan Keraton Surosowan dan tentunya sumber air Tirtayasa. Kemudian 100% warga dapat mengakses layanan sosial ke masyarakat dalam waktu 10 menit, itu sangat cepat sekali. Artinya 100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan didesain inklusif dan sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu berbicara terhubung, aktif dan mudah diakses. Jadi 80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif. Dan nanti ke depan di IKN ini sangat sedikit mobil pribadi. Meninggalkan seperti ibu kota Jakarta yang hari ini kemana-mana harus pakai mobil pribadi dan macet dan sebagainya. Kemudian 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum. Jadi jarak kita nanti ke depan di IKN itu ya jaraknya kurang lebih 10 menit kan dari tempat tinggal dan sebagainya, tempat-tempat fasilitas umum, tempat-tempat simpul transportasi umum sebagainya. Kurang dari 50 menit koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke bandara strategis pada 2030. Jadi posisinya terhubung aktif, jadi kurang di bawah 50 menit itu jarak dari pemerintahan ke bandara strategis. Nah, prinsip yang keempat
Ya, prinsip yang keempat yaitu rendah emisi karbon. Nah, karena kita dibangun tadi 70% itu kawasan hijau, ya kan? Rendah emisi karbon karena net zero emission di IKN pada tahun 2045. Hal ini karena peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru ada di 2045, sehingga instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN di tahun 2045 nanti. Nah, rendah emisi karbon ini karena tadi bangunan yang dibuat didesain ramah lingkungan, kemudian 75% kawasan terbuka hijau dan sebagainya, sehingga emisi karbon sangat nanti bisa tercapai pada masa Indonesia maju tahun 2045. Nah, yang kelima, prinsip yang kelima yaitu sirkuler dan tangguh. Di sini maknanya yaitu 10% dari lahan seluas kawasan pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan. Jadi memang didesain bisa bertahan atau ketahanan pangan juga sudah disiapkan sebagainya. 60% daur ulang semua timbunan sampah itu daur ulang. Jadi sampah itu ke depan akan didaur ulang. Jadi 60% jumlah sampah itu didaur ulang. 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035. Jadi Pala ke depan sangat luar biasa. Instalasi pembuangan air limbahnya sudah sangat modern dan sebagainya karena 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan. Prinsip yang keenam yaitu aman dan terjangkau. Nah, ini targetnya yaitu di tahun 2045 IKN ini menjadi 10 kota terbaik menurut Global Livability Index. Kemudian semua pemukiman di kawasan pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting di tahun 2045. Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah dan sederhana. Jadi IKN itu jadi harus berbanding adil, jadi tidak terlalu mencolok, yaitu satu misalnya ada jenis perumahan yang mewah berbanding 3 perumahan yang menengah, dan yang sederhana itu ada 6, jadi 1:3:6. Prinsip yang ketujuh yaitu kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. Jadi kita sudah bisa membayangkan canggihnya IKN ini ke depan, yaitu karena ditargetkan yaitu IKN ini memperoleh peringkat very high dalam peringkat eGov Development Index oleh PBB. Selanjutnya 100% konektivitas digital dan teknologi informasi komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis. Lebih dari 70% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital. Jadi memang luar biasa. Mungkin sudah mungkin nanti bukan hanya layar sentuh, tapi hanya kedipan atau mungkin baru perasaan kita pengen atau muncul pemikiran yang luar biasa gitu kan, sehingga terkonektivitas dengan alat-alat komunikasi kita semua. Yang prinsip yang terakhir dari 8 prinsip yaitu peluang ekonomi untuk semua. Nah, ini ditargetkan itu di IKN itu 0% kemiskinan pada tahun 2035. Yang kedua yaitu PDB per kapita negara berpendapatan sangat tinggi IKN ini, dan rasio Gini regional terendah di Indonesia pada tahun 2045. Nah, sehingga harapan kita bersama-sama terkait dengan 8 prinsip ibu kota negara ini yang bisa kita akses bersama-sama dan sebagainya, kita bisa melihat informasi itu ada di ikn.go.id. Sehingga kita kemarin mungkin di antara kita, termasuk saya sendiri dan sebagainya, meragukan IKN itu seperti apa dan sebagainya. Ya, kita dengan hal seperti ini kita sama-sama bisa melihat mudah-mudahan ini dengan cepat terwujud. Tapi tentunya kita juga tetap harus mengkritisi, harus mewaspadai, dan tetap harus sama-sama transparan, terbuka, dan sama-sama kita melihat perkembangannya dan sebagainya, mengawasi ya. Artinya pembangunan ini jangan sampai ini dinikmati oleh sekelompok orang saja. Dari visi yang luar biasa terkait dengan IKN ini, jangan sampai IKN ini salah urus atau IKN ini dimiliki oleh oligarki saja. Ya, itu saja harapan kita bersama. Semoga apa yang kita wujudkan, kita mimpikan, yaitu berhasil semua, yaitu menuju Indonesia maju di tahun 2045. Sekian dari saya, salam hormat dan sebagainya. Hidup Indonesia maju. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.